Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari subkelompok 1, kelompok 4, angkatan 14. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil tugas kelompok kami terkait mitigasi masalah yang menghambat promosi budaya berakhlak. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Andi Wahda, kemudian dia Ariko Mutia, kemudian ada Firmansyah Aditya Pradana, Immanuel Gok Asinirohah, dan Nurlita Kolis Sotonisa. Nah, di sini berakhlak merupakan akronim dari nilai-nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja seluruh ASN di Indonesia, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk poin pertama dari nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan ini mendorong pegawai untuk selalu mengutamakan kepuasan masyarakat dan mitra kerja dengan memberikan layanan yang cepat, ramah, solutif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Nah, adapun hambatannya yaitu masih ada pegawai yang memandang pelayanan hanya sebagai kewajiban administrasi. Nah, selain itu, kurangnya kemampuan komunikasi interpersonal membuat interaksi terasa kaku dan kurang empatik. Untuk mitigasinya, menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima, melakukan simulasi atau role play secara rutin, serta memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pegawai yang terbukti memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya ada akuntabel, yaitu nilai ini menekankan keterbukaan, kejujuran, serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan. Pegawai dituntut transparan dalam laporan maupun hasil kerja. Untuk hambatan sendiri, yaitu laporan kinerja sering dianggap hanya sebagai beban administratif. Di sisi lain, budaya menutupi kesalahan masih ada karena pegawai takut disalahkan. Untuk memitigasinya, yaitu menyederhanakan sistem pelaporan agar lebih praktis, membangun budaya diskusi terbuka untuk membahas kendala, serta mempublikasikan hasil kerja agar meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan publik. Yang ketiga ada kompeten, yaitu menuntut pegawai terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menyesuaikan perkembangan teknologi, kebijakan, dan kebutuhan organisasi. Hambatannya adalah motivasi belajar sebagian pegawai itu masih rendah. Pelatihan yang ada juga sering hanya dianggap formalitas tanpa benar-benar meningkatkan kompetensi. Untuk memitigasinya, yaitu rutin mengadakan sharing session antar sesama pegawai, memberikan kesempatan praktik melalui proyek-proyek kecil, dan menyediakan platform e-learning yang dapat diakses dengan mudah. Baik, selanjutnya yaitu harmonis, di mana harmonis ini merupakan menciptakan suasana kerja yang rukun, terbuka, serta saling menghargai perbedaan untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja. Untuk hambatannya sendiri, masih ada sekat antar unit kerja yang membuat komunikasi tidak lancar, serta gaya komunikasi yang terlalu formal juga menghambat keakraban. Untuk mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu mengadakan kegiatan team building, baik formal maupun non-formal, membiasakan budaya salam, senyum, dan sapa, serta membentuk forum komunikasi internal untuk menyalurkan aspirasi pegawai. Untuk poin yang kelima yaitu loyal. Loyal merupakan kesetiaan dan komitmen kepada instansi, bangsa, dan negara dengan mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Untuk hambatannya sendiri, masih adanya pegawai yang lebih fokus pada kepentingan pribadi ataupun kelompok, serta kurangnya rasa bangga terhadap pencapaian instansi. Untuk mitigasi yang dapat dilakukan yaitu memperkuat pemahaman terhadap visi misi instansi, menekankan peran penting pegawai dalam keberhasilan organisasi, dan memberikan penghargaan loyalitas untuk meningkatkan rasa memiliki. Untuk yang selanjutnya ada adaptif. Adaptif dengan deskripsi kemampuan pegawai untuk lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, baik perubahan teknologi, regulasi maupun kebijakan yang baru. Dengan hambatannya masih ditemui resistensi terhadap sistem baru karena ada ketakutan akan kesalahan
Kemudian sebagian pegawai juga lambat beradaptasi dengan inovasi digital. Dengan mitigasinya adalah memberikan pelatihan singkat kepada setiap ada perubahan sistem, kemudian mendorong budaya trial and error yang sehat, serta menugaskan mentor atau pendamping di tiap unit untuk membantu pegawai yang mengalami kesulitan. Yang terakhir ada kolaboratif. Kolaboratif itu menekankan kerjasama yang solid antar pegawai, antar unit, maupun dengan mitra eksternal demi mencapai tujuan bersama. Hambatannya yaitu ego sektoral antar unit seringkali menghambat kerjasama. Komunikasi lintas bagian juga tidak selalu berjalan efektif, sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Mitigasi yang dapat dilakukan dengan cara membuat proyek lintas unit yang dikerjakan bersama, menetapkan target berbasis tim bukan hanya individu, serta menggunakan platform digital untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi. Kesimpulan, penerapan budaya berakhlak di instansi kerja menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya motivasi, resistensi terhadap perubahan, hingga ego sektoral. Dengan strategi mitigasi seperti pelatihan yang relevan, komunikasi terbuka, apresiasi pegawai, dan penguatan kolaborasi, nilai-nilai berakhlak dapat benar-benar terinternalisasi. Jika dijalankan konsisten, budaya ini akan meningkatkan profesionalitas pegawai, memperkuat pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.